Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Transgender sebenarnya merupakan topik yang cukup tabu untuk diperbincangkan di negeri ini. Kebanyakan masyarakat memandang transgender negatif karena mereka beranggapan bahwa seorang transgender telah mengubah kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Meski begitu, terdapat masyarakat yang mengatasnamakan hak asasi manusia sehingga terbuka untuk mengakui bahwa dirinya berbeda. Sekarang ini mulai bermunculan public figure yang berani mengakui bahwa dirinya adalah seorang transgender. Namun, apakah sebenarnya transgender patut tampil di media? Terdapat kelompok yang menentang kemunculan transgender di media elektronik, lebih khusus pada layar kaca, sebagaimana sesuai dengan pasal 9, pasal 15, serta pasal 37 mengenai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran oleh KPI. Hal ini disebabkan kemunculan transgender diyakini dapat mengganggu psikologi pemirsa, terutama psikologi anak. Kebijakan KPI tidak dapat disalahkan karena hasil studi sejauh ini meyakini bahwa transgender disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor bawaan, faktor yang ada dalam diri individu karena ada masalah dalam susunan kromosom, ketidakseimbangan hormon, struktur otak, atau kelainan susunan saraf otak. Yang kedua, faktor lingkungan, seperti pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan atau sebaliknya. Menonton tayangan yang tidak tepat atau pada masa pubertas karena trauma dengan lawan jenis. Pada zaman sekarang, faktor lingkungan memberikan dampak yang lebih besar karena anak-anak lebih sering berinteraksi dengan teknologi, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam melihat tayangan-tayangan yang ada di media. Tetapi, tayangan yang tidak tepat membuat para orang tua menjadi lebih selektif dan berkompromi dengan anak-anaknya untuk menyaksikan tayangan yang patut dinikmati. Apalagi usia yang strategis dan lebih mudah terkena pengaruh, baik dari lingkungan dengan kontak langsung maupun media elektronik. Di samping itu, tayangan yang berbau isu transgender dapat memberikan efek buruk bagi anak. Hasil penelitian yang dilakukan American Psychological Association pada tahun 1995 menyatakan bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik. Sedangkan tayangan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berperilaku buruk. Bahkan penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hampir semua perilaku buruk yang dilakukan seseorang adalah hasil dari pelajaran yang mereka dapat dari media semenjak usia anak-anak. Hal tersebut disebabkan karena suatu tayangan berpengaruh 50% bagi yang menonton dan semakin meningkat jika disertai dengan suara dan adegan yang nyata. Maka dapat dikatakan bahwa media sangat berpengaruh terhadap perilaku, penampilan, dan situasi mental penonton, terutama pada anak-anak. Lebih lanjut, kajian Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One menyatakan bahwa fenomena transgender muncul tidak hanya karena pengaruh lingkungan. Transgender bisa muncul karena dipengaruhi oleh aspek budaya, psikososial, fisik, seks, dan agama. Pasalnya, menurut Sigmund Freud, kurangnya pengertian dari orang tua pada tahap pubertas dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku transgender. Pada tahap ini, sumber kenikmatan individu adalah pada hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenis. Apabila individu tidak mendapat pengertian tentang siapa lawan jenisnya dengan baik, lalu diperparah dengan tayangan yang berbau isu transgender, maka individu akan menjadi bingung dan mempertanyakan identitas gendernya dan sikap yang seharusnya dilakukan sesuai dengan gendernya. Oleh karena itu, tayangan yang berbau isu transgender seperti pria menggunakan atribut wanita atau pria berperilaku seperti wanita yang melebihi batas wajar
seharusnya memang tidak ditayangkan di media elektronik. Namun, perlu diingatkan bahwa terdapat transgender yang memiliki prestasi, seperti Hendrika Mayra Victoria yang menjadi pejabat publik, atau Solana Chaniago yang menjadi penata rambut profesional di Amerika Serikat. Sehingga, sebagai warga negara yang memiliki persamaan HAM, mereka memiliki hak untuk berkarya dan tampil di media, selama tidak membahas isu transgender. Oleh karena itu, pihak televisi dapat menayangkan acara TV yang berbau transgender dengan syarat tidak bertujuan untuk melakukan doktrinisasi mengenai transgender dan disesuaikan dengan jam tayang di mana angka penonton anak-anak rendah atau bahkan tidak ada. Hal ini bertujuan agar norma kesusilaan dan kesopanan dapat dipertahankan serta melindungi psikologi anak-anak dan remaja di Indonesia dari perilaku yang kurang pantas.